Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita bahas tentang fondasi dari organisasi. Apa itu fondasi? Fondasi adalah bangunan dasar yang harus dibangun untuk membuat suatu bangunan yang diharapkan, ya. Jadi ibarat rumah, fondasinya itu sangat penting, karena kalau fondasi tidak kuat maka rumah sebagus apapun dia akan runtuh. Begitupun dalam organisasi, di dalam menjalankan sebuah organisasi ada fondasi-fondasi yang harus diperhatikan, yang harus dibangun di awal dengan kokoh, dengan kuat, dengan serius, agar dalam perjalanan organisasi ke depan sesuai dengan tujuan dan harapan. Oke, sebelumnya kita ulas dulu apa itu organisasi. Bahwa organisasi adalah merupakan sistem peran, ya, aliran aktivitas dan proses, pola hubungan kerja, dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi organisasi itu adalah kerjasama, ya, dari banyak orang, ya, yang kerjasama tersebut sudah diatur sedemikian rupa, tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi yang tentunya sudah ditetapkan bersama-sama pula. Berikutnya, variabel organisasi. Apa itu variabel organisasi? Unsur-unsur yang ada di dalam organisasi yang harus diperhatikan, ya. Jangan sampai terlewatkan, karena apabila dilewatkan maka untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tadi disampaikan di awal, nonsen, sulit, bahkan tidak akan tercapai. Ada 4 variabel dari organisasi yang ini adalah fondasi tersebut. Jadi ibarat bangunan itu, fondasi itu kan ada berbagai macam bahan dipasang di sana, dipasang sekuat mungkin, sebagus mungkin, agar bangunan di atasnya, bangunan rumah di atasnya kuat. Kalau di bangunan itu kan fondasi ada beberapa variabel di sana. Ada batu, ada pasir, ada semen, ada air. Nah, di dalam organisasi ada 4 bahan ini. 1, di situ ada taksonomi organisasi. Yang kedua ada struktur organisasi. Yang ketiga ada proses di dalam organisasi. Dan yang keempat ada individu dalam organisasi. Mari kita bahas satu per satu. Satu, taksonomi organisasi. Apa itu taksonomi? Taksonomi itu merupakan
pengelompokan aturan. Kalau di dalam KBB itu arti aksonomnya adalah pengelompokan aturan atau aturan-aturan dasar di dalam organisasi. Langkah-langkah dasar, bagian-bagian dasar, ya. Pertama, ada tujuan organisasi. Jelas, ketika kita akan membuat sebuah organisasi, ya, organisasi itu banyak macamnya. Ada organisasi yang resmi, tidak resmi, komunitas, segala macam. Hal itu nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Intinya setiap ada kerjasama di situ, itu adalah organisasi. Perkantoran, ya, administrasi pemerintahan, kepresidenan, kegubernuran, bupati, wali kota, itu organisasi. Kampus, ormas-ormas, RT, RW, dan lain sebagainya. Pertama adalah tujuan organisasi. Harus jelas tujuan organisasi kita itu, visi, misi, dan program-program kerjanya. Mau apa? Kalau visi misi saja tidak jelas, ya jangan bermimpi kita akan sukses mencapai tujuan dari organisasi. Merangkai visi misi saja kita tidak bisa. Ini baru visi misi, baru mimpi. Merangkai mimpi saja tidak bisa. Bagaimana merangkai yang nyata? Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, di situ ada filosofi dan tata nilai. Filosofi adalah hal yang menyangkut hakikat adanya organisasi. Jadi, kenapa perlu ada organisasi ini? Nah, itu harus jelas juga. Kita membuat rumah sakit. Nah, kenapa kok perlu adanya rumah sakit? Nah, itu harus jelas. Kita membuat struktur dari tingkat desa sampai tingkat RT. Ngapain kok perlu dibuat? Buat apa itu? Nah, harus jelas. Kenapa harus ada organisasi tersebut? Ya. Kemudian tata nilai adalah apa yang dianggap baik dan tidak baik yang dijadikan pedoman dalam usaha mencapai tujuan. Nah, jadi ada aturan. Jadi di poin B ini sering kita dengar adalah adanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, gitu ya, dalam organisasi. Aturan lah, aturan hukum, aturan main dalam organisasi kita, rambu-rambu, aturan, ya, undang-undang kalau di bangsa ini. Peraturan daerah seperti itu. Yang ketiga yang harus langkah-langkah awal dalam taksonomi organisasi ini adalah komposisi personil. Pemilihan seseorang untuk melakukan tugas-tugas organisasi. Dari segi kecakapan, pendidikan, pengalaman, keahlian, kepribadian, dan lain-lain. Ya, kita tentukan siapa saja personilnya, siapa saja anggota-anggota yang akan mengurus itu, disiapkan. Dengan berangkat dari filosofi dan tata nilai tadi, tentunya menjadi dasar acuan kita akan menunjuk siapa saja yang akan melaksanakan ini. Kan seperti itu. Kalau kita membuat sebuah organisasi rumah sakit atau rumah sehat lah,
Ya, tentunya orang-orang yang paham tentang kesehatan yang akan menjalankan itu, atau keahlian lain tapi berhubungan dengan tujuan utama, yaitu rumah sakit atau rumah sehat. Misalnya supir, supir itu walaupun dia tidak paham kesehatan, penting untuk masuk juga mengelola organisasi rumah sakit itu untuk menyupir ambulan. Supir itu kan umum, bisa dipakai di mana saja, kira-kira seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Yang keempat adalah teknologi, suatu cara atau alat apa saja yang digunakan oleh organisasi. Ya, kita mempunyai alat apa saja, teknologi di sini ya. Apa yang sudah kita punya sebagai sarana prasarana untuk mendukung orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut dalam melakukan program kerja. Itu harus diperhatikan. Kalau tidak ada, disiapkan. Ya. Misalnya kita butuh listrik, tidak ada, ya nyambung listrik dulu. Belum ada dana untuk nyambung listrik, ya mencari dana dulu untuk nyambung listrik. Karena ketika kita membuat organisasi, ya kita butuh listrik untuk rapat, butuh menghidupkan komputer, kalau malam butuh lampu. Jadi sebelum ada listrik jangan bicara yang lain, kira-kira seperti itu. D. Lingkungan fisik atau sosial. Apa saja yang dapat menimbulkan tantangan bagi organisasi. Nah, ini sudah eksternal ya, eksternal sudah. Lingkungan, apa tantangan kita ketika organisasi ini terbentuk, sudah jelas aturannya lengkap, prosedurnya lengkap, kantornya ada, sudah siap berorganisasi. Tentunya kita kan akan bersinggungan dengan publik, dengan sosial ya. Itu apa ya, analisis SWOT. Nah, itu. Kemudian yang F, sifat temporal, berhubungan dengan dimensi waktu. Berapa lama jangka waktu kepengurusan atau anggota, berapa lama kegiatan dilakukan, berapa lama waktu untuk mencapai tujuan. Nah, ini harus jelas juga. Organisasi kita ini akan dibuat insidentil saja atau jangka panjang. Ketika jangka panjang, di situ ada anggota, ada pengurus. Pengurus itu apakah akan tetap sampai selamanya itu pengurus, ataukah perlu diremajakan, disegarkan? Nah, itu kan perlu dibuat periodisasi dari pengurus, dari ketua. Apakah 1 tahunan, 2 tahunan? Kalau kepala daerah itu kan 5 tahunan, pemilu 5 tahunan. Sifat temporal. Jadi pertama, di dalam kita akan membuat sebuah organisasi adalah langkah ini, taksonomi, yang mana di situ ada 6 langkah. Ini dulu dimantapkan. Kalau ini belum mantap, jangan bergerak ke yang lain. Kalau sudah mantap, oke, langsung bergerak ke variabel berikutnya. Variabel kedua adalah struktur organisasi. Ya, sebagaimana kemarin sudah saya berikan tugas kepada teman-teman, ya, membuat sebuah struktur. Ternyata kalau kita melihat ada struktur, kita masuk ke dalam kantor, ke dalam organisasi, di situ ada struktur, ya, nama organisasinya, pengurusnya, segala macam, seolah-olah simple kan. Tapi ketika kita disuruh buatlah struktur. Siapa saja personel dan jenis-jenis jabatan di struktur itu, dan
tugas masing-masing dari struktur tersebut, tugas masing-masing dari bidang-bidang tersebut. Nah, itu terkadang kita ketika membuat, ya harus berpikir serius juga, karena tiap-tiap bidang itu ada tupoksi masing-masing, jangan sampai berbenturan, harus connect kan, seperti itu. Nah ini kelihatannya gampang, tapi kalau kita disuruh menyusun sulit. Makanya untuk menyusun ini tidak bisa dipikir sendiri, harus dipikir bersama, dimusyawarahkan. Karena ini kita berbicara organisasi, berbicara kerjasama, ya dikerjakan bareng-bareng. Menentukan banyaknya dan hubungan antar pengurus atau anggota organisasi, fasilitas yang ada, pembagian dan tingkatan tugas, kontrol pengendalian. Ya, jadi struktur itu, organisasi ini kan butuh yang menggerakkan, siapa pemimpinnya, siapa para pembantu pemimpin, segala macam. Bagaimana cara mengendalikan, misalnya ada pemimpin yang tidak serius. Nah, awalnya ketua organisasi itu bagus, kita pilih, tapi di tengah jalan dia mulai tidak fokus. Gimana cara menyikapi itu? Ini perlu ada kontrol dan pengendalian. Siapa ketika ada masalah seperti itu, ketika ada permasalahan lain, ya, misalnya terkait tupoksi antar bidang ke bidang, kemudian ada yang tumpang tindih, ya, ada masalah, ada miskomunikasi, bagaimana cara mengatasinya. Karena bila ada miskomunikasi sedikit pun, ada permasalahan kecil tidak segera diselesaikan, itu bisa merambat ke bidang-bidang yang lain, bisa menjadi lebih besar masalah itu di organisasi. Jadi seperti apa kontrol dan pengendaliannya? Ini dibuat cara kerjanya, ya teknis, cara kerja lebih teknis. Ya seperti yang saya bilang tadi, setiap struktur itu, setiap bidang-bidang di struktur itu apa tugas masing-masing. Harus jelas, ketua apa tugasnya, wakil ketua apa tugasnya, kepala-kepala bidang, divisi apa tugasnya, para staf, para anggota, pembantu umum apa tugasnya. Harus sesuai agar tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian di situ mungkin ada pengawas, apa tugas pengawas, segala macam. Harus jelas dibuat. Sebagaimana yang sudah saya berikan kepada Anda pada kesempatan sebelumnya. Tugas. Variabel ketiga adalah proses dalam organisasi. Ya, ini sudah mulai berproses ini. Sudah mulai bekerja. Aktivitas yang menandai adanya dinamika dalam organisasi, adanya kegiatan dalam organisasi. Ya, setelah disusun secara bagus tadi itu aturan segala macam, ya, cara main, ya, cara pola kerjanya, maka orang-orangnya sudah lengkap. Ya, ayo harus ada proses, harus bergerak itu organisasi. Agenda-agenda yang sudah disusun dikerjakan, jadwal-jadwal, target-target dilaksanakan. Jangan hanya konsepnya bagus, hanya bagus di konsep, tapi tidak ada aksinya, tidak dikerjakan. Tidak sedikit yang seperti itu. Konsepnya luar biasa bagus, ide-idenya bagus, tapi minim aksi. Itu jangan sampai terjadi. Pertama, A, dalam proses ini di situ ada hubungan antar peranan, rule relationship, hubungan formal dalam jalur organisasi. Jadi hubungan formal, hubungan kinerja pada struktur tersebut.
Seperti tadi ketua, apa saja tugasnya, itu dilakukan sesuai dengan aturan itu. Wakil ketua, anggota, segala macam itu dilakukan secara formal. Surat menyurat. Jadi di dalam organisasi itu harus administrasinya harus jelas, surat menyurat. Walaupun kita bisa memerintahkan lisan kepada bawahan, tapi di dalam organisasi yang formal, yang resmi harus pakai surat menyurat. Misalnya perintah besok libur, hari besar nasional. Kalau di dalam organisasi tidak formal kita bisa lisan, tapi kalau dalam organisasi formal harus pakai tertulis, membuat pengumuman tertanda di bawah ketua organisasi, seperti itu. Formal. Jejak administrasinya jelas. Yang B, pengendalian. Fungsi-fungsi dalam organisasi berjalan sesuai dengan harapan. Penetapan checkpoints untuk menilai kemajuan rencana, membandingkan hasil yang aktual dan yang diharapkan, melakukan tindakan perbaikan. Jadi pengendalian dilakukan di situ, kontrol ya. Kontrol ya oleh yang bertugas mengontrol. Siapa yang bertugas mengontrol di situ? Apakah ketuanya atau ada pengawas khusus? Jadi fungsi-fungsi dalam organisasi berjalan sesuai dengan harapan ya. Dari struktur itu berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing, tidak saling tumpang tindih, saling mendukung, kerjasamanya bagus itu dipastikan. Penetapan checkpoint untuk menilai kemajuan rencana ya. Target kita apa saja, terus membandingkan hasil yang aktual dan yang diharapkan. Oke, misalnya kita target 5 tahun kita harus go internasional. Nah, kita jangan menunggu 5 tahun lagi, harus diupdate setiap tahunnya. Misal targetnya 5 tahun lagi kita go internasional. Nah, untuk mencapai 5 tahun itu kan harus ada persiapan peningkatan. Tahun pertama meningkat itu organisasi, tahun kedua meningkat, hasil kerjanya meningkat. Tahun pertama meningkat, naik ke tahun kedua meningkat lagi, tahun ketiga meningkat, maka tahun kelima go internasional. Tapi kalau hanya tahun kelima go internasional, tapi selama itu tidak dikontrol dengan ketat, atau ya ketemu 5 tahun lagi, kalau takdir pasti go internasional, ya tidak bisa. Nah, ini misalnya dalam 5 tahun ini organisasi kita harus besar, targetnya ini agar go internasional, maka harus ada target-target tahunan. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, maka tangga kelima goal. Nah, seperti itu. Membandingkan hasil yang aktual dan diharapkan. Jadi tahun pertama harus begini, sesuai harapan tidak? Kalau tidak sesuai harapan, ada apa ini dievaluasi? Ayo dikebut agar target utama 5 tahun yang akan datang go internasional. Kira seperti itu. Melakukan tindakan perbaikan, ya, perbaiki. Ada masalah sedikit segera diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Itu bisa menjadi masalah besar nanti. Yang awalnya sepele bisa menjadi masalah besar. C. Koordinasi. Pola yang teratur di dalam organisasi antara atasan bawahan, ketua, anggota, antara sesama pengurus dan anggota. Ya, koordinasi seperti apa? Koordinasi harus berjalan dengan baik. Kemudian sosialisasi. Proses penerapan nilai dan tata kerja organisasi kepada anggota baru agar mereka berperilaku seperti yang dikehendaki oleh organisasi ya. Training ya. Termasuk bukan kepada anggota baru, anggota lama, kalau ada aturan-aturan baru disosialisasikan dengan baik. Informatif lah begitu. Kemudian pembinaan anggota untuk kesehatan organisasi. Pembinaan ya tergantung apa yang akan dibina, apakah mentalnya, apakah spiritualnya, apakah kerjasamanya. Makanya
kita banyak melihat kantor-kantor itu kan outbound. Ya outbound itu hanya kalau kita lihat hanya jalan-jalan ya, main-main. Kadang di tempat outbound dia hanya bermain tali, bermain pasir, air, dorong-dorongan. Lah, ada maksud khusus di situ. Apa? Mungkin tujuannya untuk mengompakkan mereka, untuk mengasah semangat kerjasama mereka. Lah itu. Dan lain sebagainya. Ada pengajian-pengajian dalam rangka pembinaan keagamaannya, spiritualnya, itu. Ya, ini variabel ketiga, proses dalam organisasi. Jadi di dalam organisasi itu proses dasarnya ada 6 ini yang harus dilakukan secara kontinu. Ya. Kemudian variabel keempat adalah ya, individu dalam organisasi. Jadi organisasi itu kan kerjasama banyak orang. Tentunya banyak orang yang ada di sana, gak hanya 1-2, banyak. Mohon maaf dari yang orang-orang dari yang paling pintar ke yang kurang pintar, dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah, dari ijazahnya yang paling tinggi sampai ijazah yang hanya ijazah sekolah dasar atau SMP, karena dia hanya sebagai penjaga malam atau hanya tukang kebun. Nah, banyak individu di sana. Tentunya kita harus mengetahui setiap individu itu. Harus mengetahui, ya kalau kita seorang ketua organisasi, kita harus paham masing-masing anggota kita. Bagaimana cara memahami? Ya, ada 9 ya. 9 langkah yang bisa kita gunakan untuk memahami para anggota organisasi kita, para individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk memahami, untuk membina, untuk menyehatkan, tadi kan di depan ada kesehatan organisasi, untuk menyehatkan organisasi. Karena organisasi itu kan bagian dari banyak orang. Agar organisasinya sehat, maka orang-orangnya harus sehat. Sehat dalam hal keorganisasian maksudnya. Orangnya serius ya, bekerja. Pertama kita melihat motivasi. Ya. Perlu kita terus memotivasi orang-orang, para anggota organisasi. Ya. Bahkan kita perlu memotivasi diri kita sendiri, seperti itu. Misalnya kita melihat anak buah kita yang gigih bekerja, rajin dia bekerja itu. Masuk jam 7, setengah 7 sudah datang. Kita melihat ke bawah, memotivasi diri kita. Ketika jam sholat, umpama dia selalu sholat, segera sholat dan segera bekerja kembali. Nah, itu bisa untuk memotivasi kita sendiri. Karena kadang pimpinan itu, atasan itu, karena sibuk, terkadang tidak bisa dia. Misalnya ini, sholat tepat waktu kan masih ada meeting segala macam. Ini contoh. Jadi motivasi baik motivasi ke anggota atau kepada diri kita sendiri sebagai ketua itu perlu dilakukan. Memberikan semangat. Ayo, Anda hebat, Anda pasti bisa melakukan ini. Gitu. Ungkapan-ungkapan
penyemangat. Terkadang kita di dalam sebuah organisasi, kantor, ada kata-kata bijak yang dipasang di dinding-dinding. Ya. Kata bijak dikasih figura begitu, dibuat menarik dan mereka memotivasi. Banyaklah kata-kata bijak. Kita kuat karena kita kompak. Nah, hanya satu kalimat di pintu masuk kantor. Kita kuat karena kita kompak. Kita berhasil karena kita bersatu. Nah, kira-kira seperti itu. Yang B, attitude, sikap mental. Sikap mental di sini kita harus memahami melihat ya, mental para anggota organisasi kita. Jadi ya, apakah dia mental pemimpin, apakah dia mental pekerja keras, apakah dia mental memberikan semangat, motivator gitu. Jadi mental dari karyawan anak buah kita itu perlu kita ikuti. Ya. Pengalaman, misalnya sudah bekerja 1 tahun, kita punya bawahan sudah bekerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang itu perkembangannya agak sama. Ada 3 orang sama-sama sudah bekerja 1 tahun di bidang yang sama, itu kadang beda-beda peningkatan kualitasnya. Nah, itu maksudnya mental di situ. Apakah mental pekerja keras, apakah mental bukan pekerja keras gitu. Kemudian yang C di situ ada aptitude, kapasitas kerja. Kinerja di sini, kinerja. Apakah dia mau mengembangkan pekerjaannya? Apakah dia selalu tunduk terhadap arahan atasannya? Apakah dia ketika menjalankan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan? Karena terkadang kita tuh memerintahkan hal yang sama ke beberapa orang berbeda, tuh terkadang hasilnya berbeda tergantung si penerima perintah, seperti itu. Nah, ini kinerja. Kemudian yang D, perangai atau temperamen. Jadi emosi di sini, ya. Apakah dia cepat bosan, cepat stres, ya. Karena orang kalau sudah stres itu bosan, boring, ya, jenuh, itu kadang pengaruh kepada pekerjaannya. Kemudian di situ ada persepsi, ya. Bagaimana dia terhadap lingkungan di pekerjaannya tersebut, lingkungan di dalam organisasi tersebut, gimana dia, individu kita itu perilakunya, ya, persepsi terhadap lingkungan kerja. Apakah dia banyak temannya atau sedikit temannya, apakah dia pandai bergaul atau jarang bergaul, nggak banyak bicara. Masuk kantor, umpama ini kita ambilkan contoh kantor organisasinya,
masuk kantor, bekerja, pulang, masuk, pulang. Atau ada yang istilahnya itu berkawan, care kepada teman-temannya, banyak bergaul, guyub rukun, itu persepsi sikap terhadap lingkungan kerja, lingkungan di dalam organisasi tersebut seperti apa, macam-macam itu. Para anggota organisasi itu ada yang sedikit bicara, ada yang banyak bekerja, ada yang suka bergurau, ada yang nggak suka bergurau, ada yang mudah tersinggungan, itu macam-macam. Kemudian di berikutnya F ada kepribadian. Ya, kepribadian. Ya, kepribadian seperti apa kepribadiannya dia? Ya. Apakah pendiam? Ya, ini saling berkaitan lah ini menyangkut individu. Apakah mudah tersinggung? Apakah ketika kita memberikan perintah harus tegas, rigid, harus jelas, atau kita memberikan perintah sedikit tapi anak buah kita, anggota kita langsung paham? Ada yang diberi perintah sedikit paham, ada yang harus rigid, kalau nggak rigid dia nggak paham. Kepribadian. Ya. Kemudian di situ berikutnya G ada ambisi. Ya. Tentunya setiap orang itu kan memiliki ambisi dalam hidupnya. Ya. Terkadang itu kan anak buah para anggota organisasi kita itu macam-macam. Ada yang menonjol, ada yang tidak. Kita lihat, ada yang misalnya kita melihat anggota organisasi anak buah kita, dia dari tingkah lakunya sepertinya dia berambisi untuk menduduki jabatan penting. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kalau memang dia pantas di jabatan itu, kita dukung. Terus kita beri tugas karena dia berambisi menduduki jabatan manajer. Nah, kita pancing, kita beri tugas. Kalau dia sukses, dia pantas jadi manajer. Tugas satu sukses, kita masih ragu, kita beri tugas lagi. Dia sukses terus, maka dia layak kita promosikan sebagai manajer. Dengan melihat ini tadi, kepribadiannya, perangainya, segala macam. Ya. Kemudian berikutnya H ada ambivalen. Ya. Sifat menggebu-gebu. Sifat menggebu-gebu. Menggebu-gebu ini apa? Terburu-buru. Kadang kan segala sesuatu itu kalau dilakukan terburu-buru kan kurang maksimal karena terburu-buru. Tidak penuh perhitungan kalau orang keburu itu kan. Ada kita anak buah anggota organisasi yang demikian. Nah, itu manusiawi dan ini perlu diperhatikan juga. Dia pintar, tapi dalam bekerja seringnya dia kurang perhitungan dalam bekerja. Yang penting berangkat, yang penting kita lakukan ini. Kalau kita hanya banyak berpikir kapan bergeraknya, ini saling melengkapi sih. Ya. Terlalu banyak diskusi, terlalu banyak rapat, terlalu banyak
pertimbangan-pertimbangan, nggak segera bergerak, nggak bagus juga. Tapi bergerak tanpa pertimbangan yang matang nggak bagus juga. Ini yang penting bergerak. Nah, maka prediksi banyak organisasi bagus tiba-tiba hilang karena mungkin dalam gerakannya tanpa perkembangan. Ada sebuah perusahaan awalnya bagus, sukses, tahu-tahu bangkrut. Dan yang indifferent, acuh tak acuh, ya banyak juga anggota kita yang hanya dia yang penting saya jadi anggota, punya kartu anggota, punya pengalaman pernah berorganisasi, sudahlah. Yang penting saya bekerja, dapat gaji, ada apa, kantor ini mau kebakaran, mau dicuri, bukan urusan saya. Saya di sini bekerjanya hanya bagian operator AC umpama. Tugasnya saya hanya menghidupkan dan mematikan AC di kantor ini setiap hari. Saya nggak akan mikir yang lain, ada sepeda motor hilang, ada maling masuk, selama dia nggak mencuri AC, biarlah. Nah, ini acuh tak acuh. Ada banyak jenis anggota organisasi bawahan seperti itu. Nah, itu. Dan inilah cara kita mengkaji individu, cara kita memahami individu anggota organisasi kita. Ini kurang lebih seperti ini, saling berkaitan. Ya, setiap orang berbeda-beda cara pendekatannya. Intinya mari kita upayakan semua orang-orang itu yang berbeda sifat segala macam itu, ketika berbicara organisasi satu sikap lah itu. Entah dia jabatannya paling atas, jabatan paling bawah, entah dia ijazahnya S2, ijazahnya hanya SMP, apakah dia suka tersinggung, apakah dia sedikit bicara, banyak bicara. Yang penting ketika berbicara tujuan organisasi, semua satu pandangan, satu kata. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, itu materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.